tujuan hidup kamu ini, aku sudah cukup sabar menghadapi kamu itu. Lihat anak-anak, terbukti kalian gak kamu urus, kamu gak becus urusnya. Karena kerjaan kamu cuma judi. Saya tahun 72, umur 11 tahun. Saya sama adik-adik udah mesti ditinggal sama bapak. Bapak pergi, pisah sama ibu saya. Kak, lapar. Kadang-kadang ibu kan memang dibilangin ibu jarang sekali, nggak pernah perhatikan kita. Akhirnya saya mesti berhenti sekolah dan hidup kita juga terlantar. Di sebelah rumah tuh ada kebun singkong ya, saya suka ambilin gitu. Udah ambil singkongnya saya tanami lagi. Papa nggak punya uang mau beli nasi. Udah tua abangnya pada makan. Yang membuat saya peduli ya naluri saya sebagai kakak. Mereka tuh adik-adik saya. Nggak mungkin saya tinggalkan mereka gitu. Masakan saya juga mesti tinggalin adik-adik saya. Pekerjaan sang ibu sebagai wanita tunasusila di pelabuhan membuat Ana dan adik-adiknya menjadikan tempat itu sebagai rumah kedua mereka. Ayo, mari. Dia lihat saya, ya mungkin kan dia lihat terus kita dekil-dekil, kotor-kotor, anak kecil. Habis mandi kita disuruh makan, itu awalnya ya dari situ. Jadi saya merasa, oh ini orang baik gitu kan. Ana akhirnya diangkat menjadi anak angkat oleh orang asing tersebut. Dari kehidupan yang tidak berkecukupan menjadi penuh dengan kemewahan. Namun apakah pemberian orang asing itu tulus? Awalnya sih baik, tapi bedanya waktu malam. Kita tidur sama-sama, ya itu. Saya memang nggak tahu kalau itu nggak benar. Ada saya tidur ya, karena kan dingin jadi udah tutupan selimut gitu. Dia tidak pernah tahu bahwa apa yang dialaminya adalah sebuah malapetaka. Ana terus menikmati segala kemewahan dari orang asing itu sampai sebuah peristiwa terjadi padanya. Saya kan waktu itu suka nyusul-nyusul ibu saya di kapal gitu. Jadi saya kenal sama satu krunya, kru kapal itu masih muda. Nah saya seneng nih sama ini. Terus dia juga foto saya, ayo katanya kita foto. Nah saya kasih tunjuk sama dia, nah dari situ mulai stop. Dia bilang kalau saya tuh perempuan gak benar gitu. Kehidupan yang biasanya tercukupi harus segera berakhir. Demi bertahan diri, Ana nekat menjalani profesi sebagai wanita malam. Karena di pelabuhan tuh kan banyak kapal-kapal asing, nah itu saya di situ jual diri sama orang-orang kapal itu. Karena saya memang tidak punya jalan lain. Saya sekolah enggak, kepintaran lain enggak ada, karena memang jalan itu yang gampang nyari menghasilkan uang. Hasil saya melacur itu ya saya kasih orang tua saya untuk pakai bayar kontrak saya untuk kasih makan adik-adik saya juga, beliin beras gitu, supaya bisa mereka itu makan jangan sampai kekurangan gitu. Mama saya itu lebih suka kalau nggak dikasih duit itu mulutnya gampang sekali. Kamu belum bisa bayar belum bisa balas air susu saya. Kamu udah bisa melawan, nanti kamu merayap seumur hidup kamu. Kenapa saya harus dilahirkan punya orang tua seperti ini, punya mama seperti ini? Sumpah serapah yang diucapkan sang ibu sangat melukai hati Ana. Semua pengorbanannya seakan sia-sia. Dalam kegalauannya, seorang pria datang menghibur hatinya. Seks di luar nikah pun mereka lakukan. Ana hamil dan akhirnya mereka menikah. Akankah ia memperoleh kebahagiaan dari pernikahan itu? Yang saya harapkan dari pernikahan itu mungkin saya untuk
lebih baik, bisa bantu adik-adik saya, orang tua saya. Tapi ternyata tidak. Sampai satu kali pas susu di rumah habis. Saya tinggalin anak saya di rumah. Waktu itu saya tinggal sama mama saya. Dia bilang, udah sana, Umi, saya mau nyusulin dulu. Suami saya mau minta uang, ya udah pergi sana. Jadi saya datang pergi ke sana, saya bisik-bisik, Pak minta duit buat beli susu di rumah. Tapi apa yang saya terima? Udah biasa cari duit sendiri. Kamu kan udah biasa nyari duit sendiri, pergi aja usaha sendiri dong. Gitu. Di situ timbul lagi sakit hati saya. Langsung malam itu juga saya langsung pergi melacur. Demi menafkahi keluarganya, Ana rela untuk terus menjalani kehidupannya sebagai wanita malam. Kembali lagi saya ke kebiasaan lama saya. Baru selesai 3 hari saya pulang, bawa uang, saya beliin susu semua, saya beliin baju-baju anak saya semua. Pokoknya semua untuk anak saya. Mulai dari situ juga saya udah nggak ketemu lagi sama bapaknya Pipi. Bertahun-tahun Ana menjalani kehidupan seperti itu, hingga 3 anak telah lahir dari rahimnya. Meskipun banyak tetangga yang mencibirnya, Ana tetap tidak memperdulikannya. Mungkin saya nggak ada ini ya, nggak kepikiran orang mau ngomong apa, masa bodoh amat gitu. Biarin orang, ya memang ada orang cibir, Bunting nggak ada suaminya gitu. Tapi saya nggak perlu. Yang penting saya bisa kasih makan anak-anak saya, yang penting saya bisa kasih bantu keluarga saya. Kalau sama orang asing uangnya lebih banyak, mereka menganggap kita juga nggak menganggap seperti pelacur. Setelah mereka pergi, nah itu nanti mereka kadang-kadang kirim uang. Badan saya ditidurin cuma berapa hari, tapi saya bisa makan uangnya berkelanjutan. Makanya saya lebih cenderung ke orang asing. Meskipun Ana telah bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, namun perilaku sang ibu tidak juga berubah. Mama sedang main-main enak-enak, main judi, buang-buang uang. Sementara adik-adik saya kelaparan, adik-adik saya susah gitu. Putus asa dengan keadaan hidupnya, Ana siap melakukan tindakan nekat. Saya berusaha bunuh diri dengan cara minum obat serangga. Mulai kepala pusing, mual. Saat nyawanya berada di ujung tanduk, tiba-tiba Ana sadar akan tindakannya itu. Tiba-tiba ada masuk itu netralisir dengan bawang merah. Makan tuh habis bawang merah. Sampai akhirnya saya keluar semua muntah. Orang di rumah nggak ada yang tahu. Luput dari maut tidak membuat Ana bersyukur atas kesempatan hidupnya yang kedua. Ana tetap hidup dalam kehampaan yang mendalam. Coba kalau kamu kerja melacur lagi, cari uang, pasti bisa makan yang lebih layak dan enak-enak. Saya ngomong sama biar mama lihat saya susah. Anak-anak saya mungkin cuma makan pakai nasi sama garam. Tapi kalau mami mengharapkan saya untuk melacur lagi, jangan harap. Saya lebih baik hidup susah daripada saya menjadi pelacur. Saya ngomong gitu sama mama. Demi meninggalkan profesi kelamnya itu, Ana bekerja di pelabuhan sebagai pemulung agar dapat menghidupi anak dan keluarganya. Tujuan saya sih ya memang ke pelabuhan gitu, kan cari barang curah yang tumpah-tumpah, karungnya yang sobek. Nah itu kan berasnya kan tumpah-tumpah, itu kita bisa boleh sapu. Ternyata di situ udah ada yang nunggu, orang asing itu tadi gitu sama teman-temannya. Gitu. Karena saya udah berapa kali kan diajak sama dia, saya nggak mau. Saya tolak. Dibilangin katanya, udah pokoknya sekarang mendingan daripada ini, kamu mendingan baik-baik aja kasih sama saya. Saya yang bilang saya enak aja, saya nggak mau. Ya sedih ya, sakit gitu.
kayaknya dendam, cuma saya berpikir ya memang mungkin ini yang harus saya terima, karena sebelumnya saya memang udah pelacur. Mereka perkosa saya, udah mereka antar saya keluar ke tempat pintu, ya udah saya pulang. Ya sedih aja gitu, kok saya kepengen berhenti, ini yang mesti saya terima. Sungguh malang nasibnya. Namun Ana terus bertekad untuk tidak kembali ke jalan yang kelam. Ibu mau kemana ibu? Mau jualin dalam, Pak. Oh nggak boleh, begini kan pelabuhan. Pak. Saya bilang saya pengen jualan kan. Dia jualan kopi, jualan supermie gitu. Dia bilang biarin, udah sini masukin di saya, nanti saya tanggung jawab. Dia kasih masuk, saya yang tanggung jawab. Akhirnya ya saya ikut lah. Anak, Iya, Bang. ini kan lapak dari saya. Kalau gitu, kamu ada balas jasa buat saya. Ternyata di belakangnya dia mau tidurin saya. Gimana kalau kamu jadi istri kedua saya? Kalau saya nggak layani, ya kan dia bilang mau tempatnya mau di itu, mau dipakai lah, begini lah, begitu, mau cari orang lain aja yang suruh jualan gitu. Sedangkan usaha kita kan di situ. Lama mikirnya. Terus terang ini lapak mahal. Masih banyak yang mau. Tapi Tuhan saya mau lepasin. Tak, saya udah nggak mau, saya udah capek begini. Dalam kegalauannya, Ana hanya bisa pasrah. Dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Satu waktu saya mimpi, dia kasih naik saya di perahu, ayo kita naik gitu. Ya, saya ikut naik, itu di dalam mimpi saya. Tapi serta udah di tengah, dia loncat, dia naik ke daratan. Begitu saya tinggal, ini di belakang seperti rupa-rupa iblis lah. Mereka mau tangkap saya gitu, tangkap saya. Tapi saya itu langsung teriak, Tuhan tolong saya. Langsung ya itulah saya rasakan tangan Tuhan pegang saya selamat sampai kembali ke darat gitu. Ana sadar Tuhan telah memperingatkannya dari kesempatan yang hampir ia ambil. Mungkin ini Tuhan punya mau saya tinggalin ini, saya jangan lagi seperti ini. Setelah peristiwa itu, Ana seperti memiliki kekuatan yang baru untuk menghadapi dunia yang keras ini. Setelah saya rajin-rajin ibadah, saya mulai ada ketenangan. Saya udah lagi nggak merasa khawatir apa yang mau saya makan besok, apa yang saya mau minum, apa yang mau saya pakai, nggak ada. Ana berhasil bebas total dari dunia prostitusi yang pernah ia jalani selama 15 tahun. Kini ia bahagia dengan kehidupan barunya. Yang membuat saya mengampuni orang tua saya, karena saya mendapat pengampunan dari Tuhan. Itu sebenarnya saya nggak pantas. Saya pantas dihukum. Saya nggak bisa bilang selain dari pujian saya, sembah saya, terima kasih saya kepada Tuhan. Itu benar-benar Tuhan dahsyat.